Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendi Saputra dengan NIM 23060022. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas statistika pengolahan data dengan EVIUS dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alfon Satrianto, SE, ME. Baiklah, sebelum um, mengolah data dengan EVIUS, lebih baiknya kita mengetahui apa itu analisis regresi data panel. Baik, analisis regresi data panel merupakan analisis regresi dengan struktur data panel. Tujuannya sama dengan analisis regresi, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data panel merupakan gabungan dari data cross-section dan data time series. Baiklah, saya ada kasus terdapat, saya memiliki data Excel yang dihasilkan dari seorang peneliti yang ingin menganalisis. Ini ada X1, X2, X3, dan X4 merupakan variabel independen, dan X5-nya juga merupakan independen, dan return sahamnya merupakan variabel independen. Peneliti peneliti meneliti 28 perusahaan yang secara konsisten terdaftar pada indeks LK45. 28 perusahaan ini merupakan bentuk dari cross section dan periodenya 2015 sampai 2019. Ini merupakan bentuk dari data time series. Saya sudah mengumpulkan data-datanya. Nah, nanti data-data ini kita pindahkan ke aplikasi EVIUS-nya. Langsung saja. Nah, cara yang pertama yaitu kita ketik file new work file. Work file-nya balance panel manual. Ini start date-nya dari 2015 sampai 2019. Perusahaannya ada 28 perusahaan. Oke. Nah, setelah ini kita ketik quick empty group atau edit series. Nah, pada bagian ini kita pindahkan data yang dari Excel tadi ke dalam bagian kolom EVIUS ini. Ini ada variabel Y, variabel X, X2, X3, X4, dan X5. Kita kopikan saja dari variabelnya. Setelah tercopy, kita ubah saja jadi Y, X1, X2, X3, X4, dan X5. Setelah itu kita name, kita okekan saja. Kita tekan X. Nah, setelah bagian
yang tadi tersimpan ke dalam ini, kita ketik terlebih dahulu untuk mengolah data yang tadi dengan cara estimate equation. Kita ketik rumusnya Y konstanta dan variabel X1 sampai X5. Kita ketik OK. Nah, ini merupakan hasil output dari data regresi panel. Saya kembalikan. Nah, hasil regresi tadi itu belum bisa diinterpretasikan dan dimaknai karena belum dilakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Nah, bagian ini belum diinterpretasikan, maka harus dilakukan uji asumsi klasiknya dan uji pemilihan model. Model regresi ini dimaknai jika telah dilakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu terbagi menjadi uji tesnya terbagi menjadi tiga, yaitu common effect, yang kedua ada fixed effect, yang ketiga ada random effects. Nah, untuk memilih masing-masing uji tersebut, terdapat juga metode yang pertama ada Chow test. Uji ini dilakukan untuk memilih uji common effect atau fixed effect. Yang kedua ada uji Houseman test. Uji ini dilakukan untuk memilih uji fixed effect atau random effects. Selanjutnya ada Lagrange multiplier atau LM test. Uji ini dilakukan untuk memilih uji random effect atau common effect. Baik, pemilihan model ini juga memiliki tekniknya, yaitu pada uji Chow, apabila hasil probabilitas besar dari 0,05, maka pada uji Chow, common effect model adalah pilihan yang terbaik. Apabila probabilitas kecil dari 0,05 pada uji Chow, maka metode fixed fixed effect model merupakan pilihan yang terbaik. Pada uji Houseman, apabila probabilitas besar dari 0,05, maka random effect modellah yang terbaik. Dan apabila probabilitas kecil dari 0,05 pada uji Houseman, fixed effect modellah yang terbaik. Dan begitu juga pada uji Langrang, apabila probabilitasnya besar dari 0,05, common effect modelnya yang terbaik. Dan apabila probabilitasnya kecil dari 0,05 pada uji Langrang multiplier atau LM test, maka metode terbaiknya adalah random effects model. Baik, kita kembali ke Evius. Selanjutnya kita akan menguji data yang ini dengan uji metode common effect dengan uji Chow. Caranya kita ketik estimate, panel option, cross sectionnya kita fix effect. Sorry tadi maksudnya fix effects. Oke. Nah, ini merupakan bagian dari fix effect, tetapi belum dilakukan uji Chow-nya. Uji Chow-nya dilakukan dengan cara kita ketik view, kita pilih yang fix atau random effect testing, ini kita pilih redundant fix effect. Nah, terdapat
output dari uji Chow pada fixed effect model. Kita freeze dulu untuk kita simpan. Kita berikan nama uji Chow. Kita keluarkan. Nah, setelah itu kita pindahkan ke properti tadi. Uji Chow-nya probabilitasnya yaitu 0,9208, yang artinya besar dari 0,05. Dengan teknik ini, apabila probabilitasnya 0, besar dari 0,05 pada uji Chow, maka metode yang terbaiknya adalah common effect model. Kita tandain dulu. Common effect model. Sudah saya pindahkan ke sini. Analisis outputnya. Dari hasil uji Chow, nilai probabilitas sebesar 0,9208 besar dari 0,05. Maka model yang terpilih yaitu common effect model. Maka CEM lebih tepat untuk digunakan. Selanjutnya kita melakukan uji Hausman. Kembali ke Fuse. Caranya yaitu estimate panel option, random effect, kita oke. Nah, ini masih bagian random, kita uji Hausman kan, yaitu dengan cara fixed effect, random effect testing, dan Hausman test. Nah, terdapat output dari random effect model dengan uji Hausman test. Kita freeze-kan dulu untuk kita simpan. Uji Hausman. Kita pindahkan ke PPT tadi. Sudah saya pindahkan, yaitu dari hasil uji Hausman nilai probabilitasnya sebesar 1,0000, besar dari 0,05. Maka model yang terpilih yaitu random effect model. Kita tandain dulu, uji Hausman besar dari 0,05. Dari hasil uji Chow dan uji Hausman tidak ada model yang lebih baik untuk digunakan dalam model regresi, sehingga kita boleh melanjutkan ke uji Langrang multiplier atau LM test. Yaitu kita kembalikan ke view. Caranya estimate panel option, non, kita ketik oke. Kita ketik oke ya. Nah, ini terdapat bagian dari run common effect. Kita uji langrangkan dengan cara fix effect random dan kita pilih bagian langrang. Nah, setelah itu langsung kita pindahkan ke PPT. Terdapat hasil uji langrang. Analisis outputnya yaitu dari hasil uji langrang atau M-test. Nilai probabilitas Bresch-Pagannya yaitu sebesar 0,0132, yaitu 0,05, kecil dari 0,05. Maka model yang terpilih yaitu random effect model. Nah, setelah kita memilih tadi, kita tandain bagian uji langrang kecil.
dari 0,05 berarti metode yang digunakan yaitu random effect model. Dari 3 pengujian yang sudah saya lakukan tadi, model random effect lah yang terbaik. Karena model regresi panel di atas berbentuk random effect, maka asumsi klasik tidak perlu dilakukan. Namun jika model regresi panel berbentuk common effect atau fixed effect, maka perlu kita lakukan uji klasik. Pada uji tadi kita simpulkan bahwa terdapat persamaan regresi yang terbentuk, yaitu Y sama dengan 0,388 ditambah 2,038 X1 dikurang 0,03558 X2 dikurang 0,0004 X3 ditambah 0,006 X4 dikurang 0,022 X5 dan ditambah X,874. Artinya nilai konstanta A pada model regresi ini adalah 0,3888 ini. Nilai tersebut menjelaskan bahwa jika variabel-variabel independen pada penelitian bernilai 0, maka nilai return sahamnya sebesar 0,388 satuan. Selanjutnya, nilai koefisien regresi variabel inflasi adalah 2,038. Nilai ini menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen lain bersifat konstan, maka setiap kenaikan satuan-satuan nilai inflasi akan diikuti dengan penambahan return saham sebesar 2,038 satuan. Terdapat juga artian yang selanjutnya ini dan yang terakhir ini. Nilai koefisien regresi variabel print size adalah negatif 0,022. Baiklah, cukup penjelasan dan cara mengolah data regresi data panel dengan Fuse. Apabila pada pengolahan data saya ini ada cara atau kata-kata dan penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.